warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu kembali ya di hari Senin seperti biasa, yaitu mata pelajaran PAI dan BP. Nah, untuk pertemuan kali ini kita kan masih membahas ya tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu minta kalian semua duduk yang rapi, duduk yang nyaman, agar pembelajaran hari ini bisa kalian ikuti dengan baik dan juga bisa kalian pahami ya. Yuk kita bersama-sama untuk membaca doa. Tengadakan tangan kita bersama. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahul Adzim. Alhamdulillah kita semua sudah membaca doa. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas di bagian ikhtiar. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang optimis, yaitu ada di Quran surat Az-Zumar ayat berapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak ayat berapa? Ya betul, ayat. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Coba ibu mau tanya dulu dong, optimis itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, optimis itu semangat, lawan dari pesimis. Kalau optimis itu berarti kalian semangat, ada dorongan yang lebih termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal dengan semangat tanpa putus asa ya, sesuai dengan Quran surat Az-Zumar yang kemarin kita sudah bahas. Nah, karena materi kita itu di bagian subnya ada 3, optimis, ikhtiar, dan tawakal, maka dari itu yang kedua hari ini kita bahas tentang ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha, berusaha semaksimal mungkin. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi di sini ibu akan membahas ikhtiar, yang mana ikhtiar ini tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, jadi anak-anakku, sebelum kalian mengetahui lebih banyak lagi ilmu pengetahuan yang akan ibu sampaikan, maka dari itu yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ada apa saja? Ada 3. Yuk kita lihat di samping yuk. Di sini yang pertama, kalian itu mampu memahami makna dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Memahami ya makna yang nanti akan ibu jelaskan kandungannya. Kemudian yang kedua, nih bisa kalian lihat, siswa mampu mengamalkan pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Maksud pesan cintanya itu berarti isi kandungannya. Isi kandungannya itu berarti kalian memahami, mengetahui pesan-pesannya Allah sampaikan kepada kita semua melalui Quran surat Ali Imran tersebut. Kemudian yuk kita langsung saja bersama-sama untuk menyimak. Kalian silakan didengarkan dengan baik, dilihat baik-baik tulisannya agar kalian juga bisa membacanya. Yuk kita bersama-sama membaca bismillah terlebih dahulu untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul Azim. Insyaallah kita sudah mendengarkannya ayat suci Al-Quran surat Ali Imran tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tadi juga udah dijelaskan ya, maksudnya udah digambarkan terjemahan dari Quran surat Ali Imran. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan beberapa pesan cinta, pesan yang Allah sampaikan kepada kita semua dari makna surat Ali Imran ayat 159 tersebut. Ada apa saja? Yang pertama kita bisa lihat di sini pesan cintanya. Yang pertama ialah lemah lembut rahmat Allah. Poin pertama dari surat Ali Imran ayat 159 ini adalah karakter lemah lembut Rasulullah adalah karena rahmat Allah. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nah, itu disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, berarti di sini pesan cintanya itu kita juga diminta untuk berlaku lemah lembut seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Nah, lemah lembut seperti apa? Bukannya lemah, bukannya yang lemes, letih lesu, enggak. Tapi kita juga harus berlaku lemah lembut terhadap siapapun, terhadap orang-orang yang di sekitar kita, apalagi terhadap orang tua kita. Ya, lemah lembut tidak kasar ya, pelan, sopan, santun. Jadi kita harus mengetahui batasan-batasannya dalam berperilaku, ya, berperilaku baik, berperilaku lemah lembut, karena itu Allah sendiri yang mengatakan dan kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, kemudian ada apa lagi? Yang kedua, lihat pesan cintanya. Sikap kasar menjauhkan. Nah, poin kedua itu ada pada surat Ali Imran ayat 159 itu menjelaskan akibat bersikap keras lagi kasar. Di sini dijelaskan di poin kedua itu lafalnya itu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nah, itu bagian lafal yang mengatakan bahwasanya kita tuh tidak boleh bersikap keras, apalagi kasar gitu kan. Nah, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Coba, berarti ini tuh kayak kebalikan dari yang sebelumnya ya kan? Kan kalau sebelumnya itu kita diperintahkan untuk lemah lembut, ya. Nah, di sini juga tidak boleh berlaku kasar, karena kalau kita berlaku kasar berarti hati kita itu keras. Berarti hati kita keras itu kita itu kurang siramat rohani. Siramat rohani itu apa? Berarti kurangnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, kemudian juga rajin membaca Al-Quran, sehingga hati kita itu menjadi lemah, lembut, tidak kasar, tidak keras. Coba kamu bayangin deh, apakah kalau orang yang bersikap keras, bersikap kasar akan disenangi banyak orang? Tidak, bahkan kebalikannya ya. Bahkan kalau kita melihat ada orang-orang yang kasar gitu kan, gak lemah lembut, gak sopan, kita juga akan merespon kurang kurang enak. Kok gitu banget ya? Kok takut banget? Nah, yaitu disitu kan dijelaskan juga bahwasanya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, yaitu akan dijauhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Jangankan mau berteman, kita akan ditakutin. Nah, berarti kalau kita melihat orang-orang yang bersikap kasar, tidak lemah lembut, itu mungkin belum mendapatkan hidayah ya. Tetapi karena sekarang kita sudah mengetahui bahwa itu adalah perintah atau pesan cinta dari Allah, bahkan Rasulullah juga sudah mengajarkan kita untuk berperilaku lemah lembut, baik gitu kan. Maka hendaknya kita melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Sesuatu yang buruk itu akan berbalik sama diri kalian sendiri, sedangkan sesuatu yang baik itu juga akan memberikan dampak yang positif juga buat diri kita. Jadi semangat ya, semangat berbuat baik, lemah lembut dan tidak bersikap kasar. Nah, kemudian ada apa lagi yang ketiga? Nah, yang ketiga ini seni memaafkan dan sikap demokratis. Nih, poin ketiga dari surat Ali Imran ayat 159 ini diperintah untuk memaafkan dan memohon ampun serta bermusyawarah. Di sini lafaznya ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena itu maafkanlah mereka
mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sudah sangat jelas bahwasanya kita itu diperintahkan untuk saling memaafkan dan selalu memohon ampun kepada Allah dan bermusyawarah. Nah itu tadi berarti kalau tadi kita diperintahkan untuk, kan ibu udah dijelasin di awal ya, ikhtiar, berusaha. Yang pertama berarti untuk lemah lembut, kemudian tidak bersikap kasar, kemudian juga di sini kita untuk meminta saling memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Kenapa? Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan sebuah maaf dari kita agar orang tersebut juga bisa menyadari dan mungkin dia bisa berubah lebih baik lagi, tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi. Saling memaafkan satu sama lain. Oh aja maha pemaaf kok, masa kita tidak sebagai hambanya kan? Saling memaafkan satu sama lain, karena itu juga dapat menenangkan hati dan jiwa kita semuanya. Kemudian yang kedua tadi katanya mohon ampun kepada Allah, mohon ampun, mempertolong, berusaha atas segala sesuatu yang pernah kita perbuat. Mungkin kita dulu pernah melakukan sesuatu yang kasar kepada orang lain, kita pernah tidak memaafkan orang lain, maka kita meminta ampun kepada Allah. Dan kemudian kita juga diperintahkan bermusyawarah. Bermusyawarah itu berarti kita berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi suatu masalah. Itu sangat baik dan sangat dianjurkan. Bahkan dulu zaman Rasul itu setiap ada sesuatu, setiap ada masalah itu selalu dirundingkan, dimusyawarahkan. Bukan kita hanya menjudge sendiri, menyelesaikannya sendiri tidak akan selesai, tetapi kita menyelesaikannya bersama-sama, melapangkan hati dan pikiran kita untuk menerima pendapat dari berbagai kalangan, pendapat berbagai orang, sehingga kita juga mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Nah, jadi itu dia 3 pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surat Ali Imran. Kemudian yang keempat, nah yang keempat apa, banyak banget ya, semangat semuanya. Di sini yang keempat itu tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Berarti tawakal itu sebenarnya bakal kita bahas di minggu depan, tapi nggak apa-apa, kita akan sedikit ulas saja di sini karena masih kaitannya di Quran surat Ali Imran ayat 159 ya. Menyikapi hasil musyawarah yang mana itu di sini lafaznya itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang mana kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berarti kalian tadi sudah berusaha semaksimal mungkin bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, kemudian juga kalian saling memaafkan, memohon ampun kepada Allah dan bermusyawarah. Maka semuanya itu tinggal kalian serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tawakal itu berarti berserah diri, berpasrah kepada Allah, tetapi atas semua yang telah kalian lakukan tadi. Sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tinggal saatnya bertawakal, pasrah, berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan yang baik, diberikan sesuatu yang terbaik buat diri kita semuanya. Itu dia anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pesan-pesan dari surat Ali Imran ayat 159. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan surat Ali Imran, kemudian menjelaskan kandungannya, maknanya ya, makna isi kandungan. Ibu hanya menjelaskan per poin-poin saja, tapi semoga itu bisa ngena di hati kalian dan kalian juga bisa mengerti dan memahaminya. Nah, kemudian juga tadi sudah menjelaskan hukum bacaan tajwidnya juga, semoga kalian bisa mengerti dan bisa kalian pahami. Oke, mungkin Ibu itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian semua. Ibu harap kalian juga bisa mengerti dan memahaminya agar juga bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Nah, setelah ini jangan lupa ya, kalian silahkan isi soal di e-learning. Tolong diisi dengan baik, dengan teliti agar kalian juga mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau kalian menonton video ini, pasti nilai kalian itu akan baik, akan bagus. Tapi kalau nilainya kecil, tanda tanya besar loh. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan yang minggu depan. Jangan lupa pertemuan minggu depan tentang tawakal ya, tentang tawakal, dan masih ada hukum tajwid ra. Nah, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.